Bapak Ibu, saya ingin membacakan bagi setiap kita dari Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Dalam terjemahan yang lain, dalam firman Allah yang hidup berkata demikian. Siapakah yang dapat memisahkan kasih Kristus dari kita? Bila kita mendapat kesukarankah atau bencana? Bila kita dikejar-kejar atau dibinasakan? Bila kita lapar? Bila kita tidak berduit? Atau kita dalam bahaya? Atau diancam kematian? Apakah berarti Allah telah meninggalkan kita? Bapak Ibu, malam ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah pertanyaan. Bapak Ibu, apakah yang COVID-19 itu dapat ambil dari hidup kita? Apakah yang COVID-19 dapat ambil dari hidup kita? Mungkin ada dari kita yang menjawab, oh, perasaan tenang dan damai dalam hidup saya sudah terambil. Atau pekerjaan saya juga terambil. Uang saya, keuntungan dari toko saya. Atau uang. Ada juga yang diambil adalah waktu-waktu kita pergi jalan-jalan, pergi liburan. Atau pembelajaran kita secara normal di sekolah, di kampus juga hilang. Ujian yang seharusnya dilakukan di sekolah juga tidak terjadi. Teman-teman yang biasa berkumpul sama saya pun sudah tidak ada lagi. Tabungan saya juga hilang. Pelayanan saya, rencana-rencana ke depan, masa depan, kehidupan saya. Mungkin kalau ada di antara anggota keluarga kita yang jauh meninggal karena penyakit ini, kita juga kehilangan keluarga kita. Dan ada banyak jawaban lainnya. Banyak hal dapat diambil oleh permasalahan dunia ini. Tapi saya juga mau bertanya, Bapak Ibu, apa hal yang tidak bisa diambil oleh permasalahan COVID-19 ini? Apa yang tidak bisa ia ambil dari kita? Satu hal yang tidak bisa diambil dari kita adalah sebuah realitas bahwa Allah mengasihi dan mencintai kita. Fakta itu satu-satunya realitas yang tidak bisa diambil dari kehidupan kita. Yesus mati di Kalvari untuk menebus dosa saya, dosa Bapak Ibu sekalian. Itu berarti dia mengasihi, mencintai. Dan cinta Tuhan ini tidak bisa diambil dari kita sekalian. Segala-galanya boleh diambil dari hidup kita. Tapi cinta kasih Tuhan tidak bisa diambil dari kehidupan kita. Sebuah fakta bahwa kita dipelihara oleh Tuhan. Kita anak-anaknya dikasihi dan dipeliharanya. Fakta itulah yang tidak dapat diambil dari kehidupan kita. Baik oleh permasalahan, baik oleh kesulitan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Yesus berjanji untuk memberikan kekuatan, penyertaan. Dia menjanjikan kehidupan yang kekal. Itulah yang tidak bisa diambil dari kita. Bapak Ibu, cinta Tuhan tidak dapat dimusnahkan. Tidak dapat dicuri oleh keadaan dunia ini. Ketika segala sesuatu hilang. Ketika segala-galanya hilang. Hanya Tuhan dan kasih-Nya yang tidak hilang dari hidup kita. Kita bisa kehilangan segala-galanya. Dunia permasalahannya bisa menghilangkan sesuatu yang kita punya. Tapi tidak dengan kasih Tuhan. Bapak Ibu, jika kasih Tuhan tidak bisa dicuri, tidak bisa diambil dari hidup kita. Kasih Tuhan bersifat kekal. Maka mari kita mendedikasikan hidup kita untuk pribadi yang bernilai kekal. Mari kita mendedikasikan waktu, tenaga, pemikiran kita untuk pribadi yang bersifat kekal dan tidak bisa dicuri dari hidup kita. Permasalahan dunia bisa mengambil banyak hal dari hidup kita, tapi tidak dengan cinta kasih Tuhan buat setiap kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini saya ingin membagikan beberapa pokok doa untuk kita berdoa sama-sama. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu terlewat, Bapak Ibu bisa mengulang lagi videonya untuk memperoleh pokok-pokok doanya. Yang pertama, Bapak Ibu mari kita bersama-sama bersyukur. Di tengah segala keadaan seperti ini, ada banyak pasien di seluruh dunia yang dinyatakan sembuh. Bersyukur untuk para perawat, para dokter, satpam di rumah sakit, TNI, Polri, dan semua bagian dari negara ini yang mendedikasikan kerja mereka bagi penanganan virus ini. Mari kita mau sama-sama berdoa.
Yang kedua, mari kita juga berdoa bagi para pasien COVID-19 di seluruh dunia agar Tuhan boleh sembuhkan. Mari kita sama-sama berdoa untuk hal ini. Kami berdoa bagi para pasien COVID-19 di seluruh dunia, Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberikan kesembuhan buat mereka. Di tengah segala obat-obatan, vaksin, ataupun menaikkan imunitas, kiranya Tuhan boleh memberikan kesembuhan buat mereka. Kasih Tuhan. Amin. Berikutnya kita mau sama-sama berdoa bagi bangsa ini, bangsa Indonesia. Kita berdoa agar seluruh rakyat dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk memerangi bencana ini. Seluruh rakyat dapat teredukasi dengan baik sehingga setiap anggota masyarakat bisa mengambil segala keputusan sehari-hari dengan bijaksana. Mari kita mau sama-sama berdoa untuk hal ini. Kami juga berdoa bagi bangsa ini ya Tuhan. Kiranya seluruh rakyat boleh mendukung pemerintahan yang ada untuk boleh menyelesaikan bencana ini. Tuhan, biarlah rakyat Indonesia melalui segala bidang boleh teredukasi dengan baik, supaya setiap rakyat Indonesia boleh menjalani kehidupan, mengambil keputusan demi keputusan dengan bijaksana. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Berikutnya kita juga mau sama-sama berdoa bagi gereja-gereja dan orang Kristen di Indonesia dan di seluruh dunia, agar dapat dengan hikmat merayakan Jumat Agung, merayakan Paskah, walaupun kita merayakannya di rumah kita masing-masing. Kita juga mau berdoa bagi para pemimpin gereja, agar setiap para pemimpin gereja di situasi-situasi seperti ini bisa mengambil keputusan dengan cepat, dengan bijaksana bagi penanganan COVID-19 ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami berdoa agar semua orang di Indonesia, di seluruh dunia, orang Kristen, boleh dengan hikmat merayakan Paskah Jumat Agung walaupun kami ada di rumah masing-masing. Setiap orang Kristen boleh meresapi makna Paskah ini dalam kehidupan masing-masing. Seluruh dunia orang-orang Kristen boleh kembali merasakan, merenungi tentang cinta kasih Tuhan buat kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Berikutnya kita juga mau sama-sama berdoa. Bapak Ibu, ini kan semua gereja sedang ibadah online. Kita mau berdoa untuk perangkat tools yang dipakai oleh semua gereja-gereja yang mengadakan ibadah secara online. Daya internet, peralatan-peralatan di dalam gereja, semua itu adalah tools, alat, tapi bisa dipakai oleh Tuhan, berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita juga mau berdoa khusus bagi gereja kita, gereja Beritakan Injil, agar di tengah segala kesulitan ini, iman jemaat boleh semakin bertumbuh di dalam Kristus. Mari kita mau sama-sama berdoa bagi perangkat-perangkat yang dipakai oleh seluruh gereja di dalam masa-masa ibadah online ini. Juga kita berdoa agar jemaat di gereja ini boleh semakin bertumbuh imannya kepada Tuhan, iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Mari kita mau sama-sama berdoa. Kami berdoa Tuhan, seluruh gereja sedang mengadakan ibadah online. Kiranya Tuhan akan tolong setiap perangkat tools yang dipakai, daya internet di seluruh Indonesia, peralatan-peralatan yang setiap gereja miliki, Tuhan akan pakai peralatan ini untuk boleh dipakai membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan juga tolong gerejamu di tempat ini agar setiap orang, setiap jemaat Tuhan di tengah segala keadaan yang sulit boleh tetap bersandar kepada Tuhan. Bahkan iman percaya jemaat boleh terus bertumbuh mengenal mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap pertolongan kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, penopang kehidupan dunia ini. Kiranya Tuhan akan terus menyertai, Tuhan akan terus memberi kekuatan, menghibur setiap jemaat yang kesulitan, baik secara perekonomian, baik secara keadaan psikologis, ataupun dalam pergumulan kami masing-masing. Tuhan hadir menjadi kekuatan. Tuhan ingatkan kami bahwa di tengah segala kesulitan yang ada, semua kesulitan itu tidak dapat memisahkan cinta kasih Tuhan dari hidup kami. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kami melewati hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Biarlah lagu ini boleh menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu sekalian,
menjalani kehidupan, khususnya di masa-masa seperti ini. Karena harapan kita adalah datangnya daripada Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kekuatan kami yang menopang hidup kami, Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, Kaulah harapan, Kaulah harapan. Sekali lagi, Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Tuhan Yesus memberkati.